Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada minggu ketiga ini kita akan mempelajari fisiologi hormonal reproduksi ternak betina pada mata kuliah teknologi reproduksi. Pada minggu lalu atau minggu kedua, kita sudah mempelajari fisiologi hormonal reproduksi ternak jantan. Mungkin pada minggu kedua ini kita tidak terlalu mempelajari karena sebelumnya hampir sama dengan hormonal reproduksi ternak jantan. Nah, sebelumnya mungkin adik-adik sudah banyak paham mengenai bagaimana proses awal daripada hormonal reproduksi ternak. Dan mesti kalian memahami bahwa reproduksi di dalam kehidupan ini sangat diperlukan atau sangat penting untuk kehidupan. Tanpa melakukan reproduksi, mungkin tak satu pun spesies di dunia ini yang mampu hidup lestari. Di mana ternak jantan ini akan menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau spermatozoa dan ternak betina akan menghasilkan folikel-folikel yang dibutuhkan ovarium untuk kelangsungan kebuntingan nantinya. Nah, pada slide kedua, saya tampilkan organ reproduksi ternak betina agar kalian memahami di mana sih target utama daripada hormonal reproduksi ternak betina. Yap, jadi target utamanya itu adalah ovarium, di mana pada ternak jantan target utama daripada organ reproduksi ternak jantan adalah organ testis dan pada betina adalah ovarium. Jadi nantinya di ovarium ini akan berpucak atau titik target daripada hormonal reproduksi ternak betina. Nah, ini adalah gambaran daripada hormonal reproduksi ternak betina. Jadi sama-sama dimulai dari hipotalamus dan sama-sama dipengaruhi atau diterima karena adanya rangsangan. Pada minggu lalu saya sudah menjelaskan bahwa hipotalamus merupakan sumber atau puncak daripada hormon, di mana hipotalamus ini dia berfungsi untuk menerima informasi dan memutuskan keputusan, kemudian diteruskan oleh hipofisis, dan hipofisis akan membantu hipotalamus untuk mengedarkan informasi tersebut ke semua hormon atau organ yang ada di dalam seluruh tubuh ternak. Nah, jadi hipotalamus ini merupakan ibarat adalah sebuah pengendali di dalam tubuh kita atau tubuh ternak. Hipotalamus bertindak sebagai penghubung antara endokrin dengan sistem saraf. Hipotalamus ini merangsang endokrin untuk memproduksi hormon lewat sinyal saraf dan mengedarkannya ke seluruh tubuh. Kemudian hipotalamus ini akan setelah mendapatkan rangsangan berupa rangsangan baik itu penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Nah, hipotalamus akan menghasilkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, GnRH ini merupakan suatu bagian pada tubuh atau suatu bagian pada otak di mana terletak di bagian ventral. GnRH ini merupakan hormon yang dihasilkan di hipotalamus. Dia bekerja untuk merangsang, mensintesis, dan melepaskan hormon FSH, LH dari hipofisa anterior atau hipofisis atau adenohipofisis.
dan menyebabkan nantinya perkembangan folikel dan merangsang produksi hormon estrogen sehingga terjadilah tanda-tanda birahi dan terjadilah estrus. Jadi GnRH nantinya akan melepaskan FSH dan LH dari adenohipofisis. Kemudian FSH atau hipofisis merupakan nantinya setelah ternak birahi, maka hipofisis nantinya akan mengirimkan sinyal ke adenohipofisis dan memberikan sinyal untuk melepaskan hormon FSH, LH, dan LTH. Sebelumnya, hipofisis ini merupakan kelenjar di mana dia terletak di bawah hipotalamus dan bekerja sama dengan hipotalamus dalam mengedarkan informasi ke semua hormon yang ada di dalam tubuh ternak. Hipofisis ini menghasilkan 6 hormon, di mana ketiga hormon tersebut adalah hormon FSH, hormon LH, dan hormon LTH. Kemudian hormon hipofisis kelenjar hipofisis akan menghantarkan sinyal ke adenohipofisis untuk mensekresikan hormon FSH dan LH. Hormon FSH atau follicle stimulating hormone diproduksi dari adenohipofisis atau hipofisis. Nah, kemudian dia juga memproduksi hormon-hormon lainnya yang tadi saya sebutkan, yaitu hormon LH dan hormon LTH. Hormon FSH ini mempunyai sasaran atau target utama yaitu organ ovarium. Nah, FSH nantinya akan mensimulasi perkembangan folikel pada ovarium, di mana folikel itu dimulai dari folikel primer, folikel sekunder, folikel tersier, dan folikel de Graaff. Folikel de Graaff adalah folikel yang matang atau siap untuk ovulasi. Di folikel de Graaff ini nantinya akan menghasilkan banyak estrogen. Nah, jika estrogen telah mencapai kadar maksimal, maka akan memicu pengeluaran LH sehingga terjadilah ovulasi. Nah, jadi LH ini atau luteinizing hormone sama-sama diproduksi oleh kelenjar pituitari atau hipofisis atau adenohipofisis. Namun sama-sama juga mempunyai target utama yaitu pada ovarium. Namun bedanya dengan FSH adalah di sini LH menstimulasi terbentuknya CL atau korpus luteum atau sisa dari folikel yang sudah diovulasi. Nah, di sini LH menstimulasi terjadinya ovulasi yang disebut dengan LH sure. Dan satu lagi yaitu LTH, di mana LTH itu adalah luteotrophic hormone atau disebut dengan prolaktin, di mana dia mempunyai pengaruh langsung terhadap jaringan-jaringan perifer seperti kelenjar susu pada mamalia dan berperan pada tembolok pada burung atau pelepasan yolk. Nah, ini mungkin gambar yang bisa kalian lebih pahami, di mana di sini hipotalamus akan mensekresikan GnRH, kemudian GnRH akan menstimulus hipofisis anterior atau adenohipofisis. Kemudian dia akan
menghasilkan atau mensekresikan FSH, hormon FSH dan hormon LH, di mana FSH dan LH ini mempunyai target utama yaitu organ ovarium. Kemudian FSH akan menghasilkan folikel atau follicle the graft untuk menghasilkan atau memproduksi estrogen. Nah, di sini kemudian LH nanti akan memproduksi atau menekan ovarium untuk terjadinya ovulasi, sehingga Cl akan keluar dari ovarium atau corpus luteum dan menghasilkan progesteron. Di sini di pertumbuhan folikel ini, ketika sudah mencapai folikel the graft, ada yang disebut dengan sel TKI, di mana sel TKI ini disekresikan untuk estrogen untuk menghasilkan estrogen sebanyak-banyaknya. Jadi sel TKI ini atau TK interna sangat kaya dengan estrogen. Pada mamalia memiliki 8 estrogen, di mana 8 tersebut adalah estradiol. Nah, di sini saya tampilkan estradiol. Kemudian estron, episteriol, hidroksesteron, equilenin, dan hipolin. Nah, di sini estradiol ini sangat berpengaruh untuk keberlangsungan estrus pada ternak betina. Jadi pada follicle the graft nantinya akan ada sel TKI, di mana sel TKI inilah yang akan memproduksi estrogen sebanyak-banyaknya. Dan ovarium merupakan target utama daripada FSH dan LH. Begitu pula dengan ternak jantan, testis merupakan target utama FSH dan LH pada ternak jantan. Ovarium ini merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanan terletak di belakang ginjal kanan dan ovari kiri terletak di belakang ginjal kiri. Ovarium seekor sapi itu berbentuk atau dengan ukuran seperti biji buah almond dengan berat sekitar 10-20 gram. Ovarium ini terletak di dalam rongga perut yang berfungsi memproduksi ovum. Nah, jadi setelah follicle the graft dengan sel TKI memproduksi estrogen sebanyak-banyaknya, maka muncullah tanda-tanda birahi atau gejala estrus. Sebelumnya estrogen ini bertanggung jawab terhadap manifestasi atau munculnya gejala estrus atau tanda-tanda birahi. Estrogen dihasilkan oleh sel-sel yang membentuk dinding folikel. Nah, ini dia yang tadi saya katakan, lapisan sel terluar adalah sel TKI atau sel TK interna. Sedangkan pada sel pada bagian dalam adalah sel granulosa. Kedua sel ini sama-sama menghasilkan estrogen yang sama-sama menghasilkan androgen, kemudian dikonversi menjadi estrogen dan distimulasi oleh FSH, kemudian diikat oleh LH dan nantinya akan terjadi ovulasi. Nah, jadi di sini nantinya estrogen dan LH akan bekerja sama dalam menekan ovarium, kemudian terjadilah ovulasi. Sebelumnya mungkin di antara kalian belum ada yang mengetahui ovulasi atau sudah ada. Jadi ovulasi itu merupakan proses pecahnya folikel telur yang matang
dan melepaskan sel telur ke tuba fallopi yang diteruskan ke uterus untuk dibuahi. Nah, jadi di sini nantinya ovulasi, kemudian setelah ovulasi atau ovum keluar, maka terjadilah ketika ternak tersebut sudah kawin dan terjadi ovulasi dan terjadi bunting atau tidak bunting, nantinya folikel akan yang keluar dari ovulasi tersebut disebutlah corpus luteum atau CL. Jadi CL ini merupakan salah satu produk ovarium yang berasal dari kulit folikel yang mengalami ovulasi, sehingga menghasilkan progesteron. Nah, ketika fase estrus dimulai dari hari pertama hingga hari ke-17 setelah estrus tidak terjadi kebuntingan atau bisa ditandai dengan munculnya birahi kembali, maka CL akan lisis. Lisisnya CL ini akan menandai bahwa berakhirnya fase diestrus dan memasuki fase proestrus. Itulah yang menyebabkan tanda-tanda birahi atau gejala estrus muncul kembali. Nah, di sini jadi kemudian pada pertumbuhan folikel tadi, yaitu folikel the graft, nantinya juga akan mengeluarkan inhibin, di mana inhibin ini merupakan suatu protein yang disekresikan oleh sel granulosa dari folikel ovarium pada ternak betina. Nah, inhibin ini mempunyai fungsi utama sebagai kontrol feedback negatif atau feedback positif untuk mensekresikan efesa pada hipofisa. Jadinya nantinya inhibin ini akan mengirimkan feedback positif pada hipotalamus untuk melakukan penekanan pada efesa dan LH. Dan juga nantinya progesteron di sini dia akan mengirimkan feedback negatif. Nah, ini ketika bunting ya, ketika ternak tersebut berhasil bunting, maka CL itu nantinya akan mengeluarkan hormon progesteron, di mana hormon progesteron ini fungsi utamanya adalah menjaga kebuntingan. Jadi saat itu juga dia akan mengirimkan feedback negatif ke hipotalamus, sehingga hipotalamus ini nantinya akan menekan hormon FSH dan LH, menekan pengeluaran FSH dan LH, sehingga untuk penghasilan daripada estrogen, sehingga tidak terjadi tanda-tanda birahi atau tidak terjadi estrus. Mengapa? Itulah mengapa pada saat terjadi kebuntingan tidak ada gejala birahi atau tidak ada tanda-tanda estrus, karena proses daripada feedback negatif tersebut. Nah, jadi setelah corpus luteum ini keluar dari ovum yang keluar tersebut atau dari proses ovulasi, maka menghasilkan progesteron, di mana progesteron ini berfungsi menjaga kebuntingan di dalam uterus. Nah, di sini dia. Jadi jika bunting dari proses perkawinan, maka akan banyak progesteron dan PG2 alfa akan sedikit. Kemudian jika tidak terjadi bunting atau karena proses tidak kawin, di sini yang banyak adalah PGF2 alfa atau progesteronnya jumlahnya sedikit.
dia juga salah satu gambar di mana hormonal reproduksi nantinya akan menghasilkan estrogen, dan estrogen tersebut akan bekerja sama dengan LH untuk menghasilkan ovulasi pada saat terjadinya perkawinan dan menghasilkan kebuntingan. Jadi nantinya ketika estrogen itu sudah menghasilkan estradiol, jadi estradiol ini pada saat birahi atau adanya tanda-tanda estrus nantinya akan mengalami perubahan fisik pada vulva. Jadi kalau misalnya tanda-tanda birahi itu muncul, tentu biasanya kalian melihat perubahan pada vulva, yaitu penebalan dinding pada vulva menjadi lebar, kemudian terjadi pembengkakan dan pengeluaran mukus atau cairan yang keluar pada vagina. Nah, itu semua adalah pengaruh daripada estradiol, di mana dia jumlah hormon estradiol ini akan meningkat pada puncak estrus. Makanya dikatakan puncak estrus itu di mana adalah waktu yang tepat untuk mengawinkan, karena di waktu tersebut puncak atau jumlah estradiol meningkat. Jadi keberhasilan kebuntingan pada saat mengawinkannya di saat itu 80% berhasil, karena disitulah estradiol akan jumlahnya sangat banyak. Nah, jadi estradiol itu berfungsi di mana dia akan nantinya merangsang penebalan dinding vagina, kemudian dia mengalami peningkatan vaskularisasi sehingga alat kelamin bagian luar mengalami kebengkakan atau oedematus atau terjadi kemerahan. Jadi kalau kalian lihat vagina ternak betina itu bengkak, merah, nah itu kan terjadi tanda-tanda birahi. Kemudian peningkatan sekresi vagina atau adanya lendir yang menggantung pada vulva atau menempel pada bagian vulva. Jadi itu dia. Kemudian di sini juga estrogen akan mempengaruhi sistem saraf. Jadi di sini ada kaitannya dengan sistem saraf. Makanya ketika follicle the graft dan TKI bekerja sama dengan sel granulosa untuk menghasilkan estrogen. Nah, di sini estrogen akan mempengaruhi sistem saraf, dan di mana disitulah terjadi tanda-tanda birahi, dengan contoh sapi mengalami gelisah, tidak mau makan, kemudian dia birahi, dan ketika dinaiki oleh sapi pejantan dia akan diam. Nah, seperti itu. Jadi dan juga ketika jumlah estrogen ini meningkat dan dilepaskan ke dalam darah dan mencapai kelenjar pituitari, estrogen dan juga kerjasama dengan inhibin yang tadi saya jelaskan, dia akan bereaksi untuk mengirimkan feedback positif dalam mensimulasi pelepasan LH. Jadi estrogen ketika jumlahnya meningkat dan dilepaskan ke dalam darah dengan bantuan inhibin, dia akan mengirimkan feedback positif ke hipotalamus untuk melepaskan hormon LH dalam nantinya proses ovulasi. Dan di sini nantinya LH akan menekan ovarium dari luar dan estrogen akan menekan ovarium dari dalam, sehingga terjadilah ovulasi. Dan ovulasi, ovum keluar, kemudian terjadilah kebuntingan, di mana pada saat kebuntingan ataupun tidak terjadi kebuntingan,
folikel akan tetap keluar dari ovum yang keluar dari proses ovulasi tadi, yaitu corpus luteum atau CL. Pada saat kebuntingan terjadi, CL ini akan utuh, dan pada saat tidak terjadi kebuntingan, CL ini akan lisis. Lisisnya CL ini akan disebabkan oleh hormon prostaglandin yang dihasilkan oleh dinding endometrium. Nah, seperti itu. Kemudian nantinya CL ini nanti akan menghasilkan progesteron. Jadi progesteron ini dengan fungsi yaitu menjaga kebuntingan dan menjaga uterus, sehingga uterus tersebut dalam keadaan aman dari awal kebuntingan hingga akhir kebuntingan. Nah, adapun fungsi hormon progesteron yang paling utama yaitu juga memodifikasi mukus vagina, kemudian bekerja terhadap endometrium, yaitu bekerja dalam pengembangan atau janin yang ada di dalam uterus tersebut. Kemudian dia juga bekerja sinergi dengan estrogen untuk memodulasi sekresi gonadotropin pada akhir estrus atau pada akhir siklus. Nah, jadi kemudian progesteron juga berfungsi mengirimkan sinyal atau feedback negatif ke hipotalamus untuk menekan pengeluaran FSH dan LH sehingga tidak terjadi kebuntingan. Sehingga tidak terjadi tanda-tanda birahi. Jadi baik, itu tadi penjelasan dari materi fisiologi reproduksi ternak betina. Nah, jadi adapun cara absensi kalian di pertemuan minggu ketiga ini adalah apakah Anda sudah paham dengan kedua materi tersebut dan sejauh mana pemahaman Anda terkait materi fisiologi reproduksi ternak jantan dan betina. Cara jawabnya tetap sama seperti dengan minggu lalu, yaitu dijawab di kolom diskusi Smart Campus. Bagi yang menjawab saya anggap hadir, bagi yang tidak menjawab saya anggap tidak hadir. Baik adik-adik, begitu penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.